Oh ya, ini dia share scroll. Share. Bismillah, saya ulang dulu. Masya Allah. Bismillah, saya ulangi. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Bisa Pak ya? Belum, Pak. Belum. Tadi Oh, sudah di Masya Allah. checklist ya, Pak, kotaknya yang Sudah, lain. sudah diceklis tadi. Apa. Mungkin teman-teman yang lain juga sepertinya belum ya. Sama-sama ya. Masya Allah. Ini bagian dari baby boomer mungkin. Saya ulangi sekali lagi, jika nggak bisa nanti maka Afwan bisa langsung kita akan langsung ke materi saja, Baik, ya. Kita baik. akan coba mengenai waktu. Maka insya Allah intinya adalah video itu menampilkan apa sih pandangan dari teman-teman Gen Z tentang Gen X. Dan yang Gen X itu menyampaikan pendapat beliau-beliau tentang Gen Z. Intinya itu. Tapi insya Allah ini juga bagian dari topik, maka nggak panjang, saya nggak ingin perpanjang lagi ya. Insya Allah kita berikan tempat dan waktu untuk Pak Andi untuk memulai materinya. Fadol, persilakan Pak Andi. Oh, nggak jadi sharing dulu. Dicoba lagi, Pak. Terakhir Langsung habis. aja Pak ya. Pak, Oh, saya langsung coba saja. nanti ya. Baik. Langsung aja. Oh, baik begitu. Selamat waktu. Baik, baik. Sambil saya share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu Waalaikumsalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. nama baru Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Terima kasih banyak Pak Ziko, Pak Ido. Di sini juga ada banyak keluarga saya gitu ya yang mendukung sahabat dan abang-abang saya, Masya Allah, sudah mau menyempatkan untuk kita sama-sama ngobrol ya, kita sharing. Nah, ini sebenarnya sifatnya lebih kepada trigger untuk diskusi ya. Jadi kita mencoba berdiskusi untuk hal-hal yang bisa dibilang sebenarnya lumrah ya, dan semakin ramai sepertinya di akhir-akhir ini. Baik, sedikit background saya ya. Background saya anak komunikasi S1 S2 di London School of Public Relations dan punya beberapa pengalaman profesional bekerja di baik itu di in-house bagian tim komunikasi di korporasi, di media, dan juga di agensi gitu ya. Ya dan ya saya Gen Y. Kehira buat kayaknya kita harus buka-bukaan nih kalau di sini nih. Saya kelahiran 1987 masuk dalam kategori Gen Y pertengahan kali ya. Nanti kita akan bahas nih lebih detailnya seperti apa. Begitu. Oke. Ya, yang menarik saya coba angkat isu tentang multi generational gap ini dengan pernyataan dari Mark Zuckerberg yang beliau bilang bahwa di tahun 2007 waktu itu, dan beliau waktu itu di umur 23 karena Mark itu kelahiran 84. Dia bilang young people are just smarter. Wah, setuju kan nih Bapak Ibu ya. Jadi beliau mengklaim bahwa anak muda sekarang itu lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan generasi seniornya gitu ya. Mungkin ya sedang lagi euforianya membangun Facebook waktu itu, dan juga bagaimana startup juga lagi rame banget gitu ya. Nah, ini menarik nih bahwa anak muda merasa memiliki privilege, merasa memiliki kelebihan dibandingkan dengan generasi seniornya. Namun kita lihat bahwa apa yang terjadi ya perspektif milenial Gen Z itu wah rame lah ya di luar sana ya. Mereka itu narsis, mereka itu egosentrik misalnya. Mereka dibilang strawberry generation, dikit-dikit butuh healing, dikit butuh self reward, butuh self love.
gitu ya, butuh coping mechanism gitu ya, harus kalau ada stres gue mesti ngapain gitu ya, staycation dan sebagainya gitu ya. Ini kan benar-benar apa ya, berbanding terbalik lah dibanding tadi klaimnya si Mark nih ya. Dan salah satu mungkin yang menjadi eh, problematika dan juga keluhan dari beberapa generasi senior adalah bahwa generasi muda saat ini itu punya mentalitas yang bikin gerah banyak orang. Apa itu? Itu entitlement mentality, ya. Jadi bisa dilihat contohnya yang salah satu curhatan di stories ya, yang cukup ramai ketika itu. Jadi entitlement mentality itu hadir bisa jadi karena gaya parenting sebelumnya, dan entitled mentality adalah tentang eh, bagaimana seseorang merasa memiliki privilege, memiliki keistimewaan, ya, keistimewaan khusus sehingga orang tersebut memiliki hak-hak ya, mesti yang orang lain perlu apa namanya penuhi. Contoh di kasus mahasiswa ini ya kan, beliau merasa bahwa loh saya ini kan lulusan sekolah terkenal, jadi jangan macam-macam gitu loh. Saya ini adalah tadi kalau kata Max Weber smart gitu ya. Saya ini canggih dan sebagainya. Nah ini fair banget nih. Ini salah satu yang memang nggak bisa bohong bahwa dari segitu banyak label, stereotip yang ada di anak muda, entitlement mentality merupakan memang hal yang perlu kita apa namanya sikapi gitu. Tapi apakah entitlement mentality baru hadir di Gen Y? Apakah juga sebenarnya zaman-zaman dulu sudah ada? Itu juga menarik ya. Kita lihat nanti kita akan bahas. Oke, itu tadi sebagai pembuka. Nah, kita coba baca data. Ini istilah-istilah ini memang dari Amerika ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya bahwa memang umumnya di dunia perkantoran saat ini yang masih eksis adalah dari baby boomers sampai ke Gen Z ya. Builders ini umur 70 di atas 77 tahun rasa-rasanya sudah pensiun ya. Sudah inilah sudah uzur gitu ya. Kemudian mungkin yang paling mentok, yang paling tua, yang sebagai senior ya, sesepuh di perusahaan itu baby boomers ya. Karena masuk ke umur 59 sampai 77 tahun. Mungkin jadi chairman, advisor, CEO, let's say. Nah, kemudian bagaimana dengan di generasi selanjutnya Gen X nih. Saat ini kalau di tahun 2003 mereka yang berumur 44 sampai 58 tahun ya. Mungkin beliau sudah saat ini memegang puncak pimpinan juga jadi director, general manager gitu ya. Nah, bagaimana dengan selanjutnya Gen Y, Gen milenial umur 29 sampai 43 tahun ya. Nah, ini masuk lagi mulai ke dalam posisi-posisi yang sudah di middle up ya. Udah mungkin beberapa dari teman saya juga sudah jadi CEO ya, dan juga menjabat beberapa tinggi. Nah, ini lebih kepada secara umum ya. Jadi nggak secara khusus gitu. Jadi nah, kemudian ada Gen Z ya, yang anak-anak fresh graduate nih, karena umur dari 14 sampai 28 tahun. Orang-orang yang sudah mulai masuk kerja nih. Dan Gen Z itu adalah adiknya Gen Y. Gen Y itu anaknya Gen X. Gen Alpha itu anaknya dari Gen Y gitu ya. Kurang lebih umumnya seperti itu, tapi kan tergantung dari Nah, yang menjadi problematika saat ini yang akan kita menjadi khususkan adalah bagaimana interaksi antara baby boomers, Gen X, Gen Y dan Gen Z ini nih. Ya, ini yang kata-katanya banyak keluhan nih. Saya mau mendengar juga nih nanti real case-nya dari Bapak Ibu ya. Hopefully ini lebih kepada trigger untuk nanti kita berdiskusi apa-apa aja sih yang menjadi keluhan dari permasalahan antar generasi ini. Ya. Nah, kalau dilihat dari perbedaan tahun yang mungkin rata-rata 10 sampai 15 tahun antara satu generasi dan yang lainnya, memang hal yang paling ketara itu adalah masalah gaya komunikasi. Ya.
communication style ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ya dari tahun ke tahun gitu loh. Dan semakin ke kanan itu semakin banyak perubahannya sampai akhirnya nanti kita akan bahas tentang digital imigran dan juga digital native. Nah, kita lihat di sini nih misalnya baby boomers itu terbiasanya surat menyurat gitu ya. Kemudian Gen X yang lebih kepada karena dulu era mulai ada telepon ya kan, baik itu telepon yang fixed line ataupun handphone gitu ya. Nah, ini Gen X. Kemudian bagaimana dengan Gen Y, generasi yang hidup ketika internet sedang booming, dan bagaimana dengan Gen Z, Gen Z yang ketika dia lahir semua orang udah pakai mobile gitu loh, udah internet udah bukan barang mewah lagi, sudah langsung ke smartphone ataupun gadget-gadget yang lainnya ya. Nah, adanya perkembangan teknologi dan juga akhirnya mempengaruhi perbedaan gaya komunikasi ini, kebiasaan komunikasi ini, akhirnya memunculkan sebuah gap besar, yaitu antara digital native dan juga digital immigrants gitu ya. Karena mau nggak mau kita hidup di era digital. Jadi kalau nggak digital ya susah, memang sudah eranya gitu. Nah, kita lihat di sini ya bahwa digital immigrants itu umumnya adalah Gen X ke atas tadi, baby boomers dan juga builders ya. Karena mereka berusaha mengadopsi teknologi baru yang teknologi itu berkembang terus. Digital native sebenarnya itu diberikan kepada Gen Z ya. Gen Z itu digital native, lahir-lahir udah langsung megang handphone. Nah, itu Gen Z itu. Gen Y menarik. Gen Y itu sebenarnya tengah-tengah. Karena Gen Y itu dia merasakan beberapa tahun media tradisional gitu ya. Masih merasakan indahnya nonton TV dan juga dengar radio gitu ya, dan juga mulai beradaptasi dengan internetnya. Nah, jadi digital native itu miliknya Z sama Alpha ya. Y itu kayaknya tengah-tengah deh. Digital immigrants tadi, baby boomers dan juga sebagainya. Nah, sebagaimana teman-teman lihat di layar ya, bahwa ada perbedaan memang antara cara berpikir, cara kerja diakibatkan dari perkembangan teknologi tersebut ya. Kita lihat bahwa digital imigran itu cenderung punya flow yang lebih pelan gitu ya. Karena memang terbatas dulu, belum ada internet. Semuanya berdasarkan teks dan terbiasa mudah untuk fokus ya, karena memang ya dulu misalnya kayak koran. Koran itu bisa jadi dipinjam berapa banyak orang gitu loh. Itu udah saking orang, ya udah cuma ada koran itu satu. Dulu mungkin channel TV cuma ada berapa, channel radio ada berapa. Sangat mudah untuk mungkin generasi yang lebih tua untuk fokus. Beda dengan digital native ya. Digital native ini sekarang di dalam handphone aja aplikasinya ada berapa banyak. Buka YouTube berapa channel, buka Instagram berapa akun yang dilihat, berapa akun yang di-follow ya. Jadi sepertinya salah satu penyebab masalahnya adalah terkait dengan media consumption ini, bagaimana mengkonsumsi media gitu loh, bahwa digital immigrant termasuk orang yang berpikir nggak bisa yang cepat gitu ya, fasenya beda dengan orang Gen Y dan Gen Z yang memang sudah tadi tentunya dengan plus minusnya ya. Saya pun ada cerita ketika saya gabung ke sebuah agensi advertising tradisional ya. Saya tuh kaget banget karena saya lahir di karir sebagai social media admin, di mana membuat konten itu kayak buat editorial plan itu kan cepet banget ya, konten harian apa yang penting, karena setiap hari harus ada konten. Saya kaget melihat bagaimana para senior copywriter ya, creative director itu membahas sebuah iklan lama banget. Dilihatin dari angle-nya, ini gimana ya, bagus nggak sih? Dilihatin, direnungi gitu ya. Saya bingung, kayak begini cara kerja orang nih. Kalau sosial media kan, ya udahlah ya, kan udah mau diposting nih. Kenapa mikirnya kelamaan gitu loh. Udahlah cepet, nanti ada besok ditagih lagi konten. Beda dengan itu. Nah, ini kan menarik ya. Karena di lain sisi mungkin generasi muda menganggap bahwa kamu lama loh, tapi
somehow kita generasi muda jadi mengorbankan kualitas gitu ya. Kualitasnya hilang gara-gara tadi parallel thinking ini nggak fokus gitu, kemana-mana, menyebar kemana-mana, beda mungkin. Dan aku melihat ya mungkin kepuasan orang dulu bekerja itu justru lebih puas zaman dulu kali ya, karena dia fokus satu, dia benar-benar menaruh hatinya dan pikirannya ke situ. Beda dengan yang sekarang mungkin kemana-mana gitu, nyebar-nyebar. Karena tadi seperti hadis yang maksudnya buka juga ya, kayak dunia ini dibuka, opportunity ini dibuka, keluarlah namanya kalau di generasi anak muda sekarang hustle culture, ya kan, di mana punya kerjaan 2, 3 itu sesuatu yang normal gitu. Mungkin bisa jadi malah kebanggaan, beda dengan dulu yang memang sangat membanggakan loyalitas dan juga kualitas kerja dan kepuasan hati misalnya kayak gitu. Itu ini aja kan fenomena-fenomena yang akhirnya terbentuk dari adanya perkembangan teknologi gitu tadi kan, internet, mobile dan sebagainya. Ini menarik. Baik, kita lanjut supaya kita bisa. Nah, ini pun akhirnya tadi ya sama ya, dengan terbukanya, dengan adanya istilahnya tuh internet itu membuat democratization of information, mendemokratisasi informasi, ilmu, kesempatan itu dibuka seluas-luasnya. Jadi semua orang mulai berpikir, kalau nggak sama lo kan gue juga ada opsi ini. Nah, dan sebagainya. Ini kita lihat nih ya. Contoh traditional karir itu dulu ya seperti ini gitu ya. Bersabar ya. Ada ini seniornya baru pindah baru dia bisa ke atas. Senior yang meninggal dia baru bisa ke atas, sabar. Dia tapi ya again dia punya kedalaman terhadap industrinya, dia punya kedalaman terhadap pekerjaannya sampai akhirnya dia layak untuk menjadi di atas itu loh. Bagaimana dengan generasi yang lebih muda ya? Waduh, macem-macem deh ya. Udahlah bisa tidak sabar pindah sana sini. Ada istilahnya sabbatical living lah. Dia mencari kayaknya gue mau rest dulu 1 tahun deh. Gue mau keliling dunia, gue mau nyari ide misalnya. Ada yang minimal unpaid leave lah. Ada yang nggak sabaran pengen juga nggak mau pengen cepet-cepet bisa nulis C-level di dalam LinkedIn-nya misalnya. Akhirnya yang terjadi seperti ini, pindah-pindah ini dan sebagainya. Nah, ini menarik nih. Kita nanti minta pendapat generasi itu apakah emang menurutnya ini sesuatu yang award apa plus negatifnya gitu bandingkan juga dengan tradisional karir. Nah, seru nih kita coba umumin. Ya. Nah, ini tambahannya kita lihat bahwa berdasarkan data, lihatlah kesetiaan dari baby boomers ya. Bekerja dari segi rata-rata itu bisa sampai 8 tahun di dalam satu perusahaan. Turun ke Gen X, turun ya, jadi 5 tahun. Ke milenial cuma 2 tahun. Gen Z 2 tahun lebih aja dikit gitu loh. Dari data sini aja juga menggambarkan bagaimana orientasi, bagaimana kesempatan, bagaimana decision making karir ya itu berbeda dari satu generasi dan sebagainya ya. Apakah ini yang menyebabkan mungkin generasi muda itu hustle nggak sabaran ya kan? Apakah justru di sini yang orang kata anak muda bilang ya terlalu lamban generasi tua nih misalnya dengan terlalu bersabar dan sebagainya. Ini menarik untuk dijadikan diskusi. Nah, kemudian kita akhirnya mencoba merujuk kepada bagaimana sih supaya dua generasi ini bisa akur lah. Bagaimana dua generasi ini bisa memiliki pandangan yang sama terhadap bagaimana sih sebuah kerjasama di dalam dunia kerja dilakukan, bagaimana sih melakukan brainstorming, kolaborasi, bagaimana sih mengukur sebuah pekerjaan itu dianggap sudah selesai atau tidak. Nah, kita coba ya. Kita kembali lagi nih. Ini karena memang ini adalah domainnya Zico, Ziada Consulting yang punya hashtag
punya hashtag pengusaha sadar akhirat, nah kita akan kembali lagi mencoba melihat pandangan dari para ulama kita. Ini salah satunya, kalau nggak salah mau dikoreksi, Abdullah Al-Muzani, rahimahullah, ini salah satu tabi'in. Ini menarik banget. Ini salah satu yang mungkin ulama kita sudah mengajarkan bagaimana membangun adab, bagaimana melihat perspektif yang lebih baik dalam menjaga interaksi kita untuk bagi orang-orang yang lebih tua dari kita dan juga lebih dari kita. Saya bacakan saja. Jika iblis memberikan waswas kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, ya berarti bisa jadi juga dari orang lainnya. Nah, maka jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Nah, ini kalau misalnya semua anak muda perspektifnya udah lagi nggak soal fear of missing out, you only live once, YOLO dan sebagainya. Tapi ketika misalnya sebuah perusahaan nih, karena di sini kan yang hadir adalah banyak dari kita adalah pengusaha, betul yang hadir malam ini, maka ini salah satu tentunya solusi yang harusnya kayaknya kalau misalnya ini bisa jalan aja sih selesai ya, udah nggak urusan lagi XYZ kalau misalnya dari timnya memiliki perspektif, memiliki adab yang baik seperti ini gitu. Jadi kita melihat kalau anak muda atau Masya Allah ya, berarti beliau ini senior saya ini sudah banyak amalan-amalan soleh yang dilakukan. Kemudian bagaimana dengan yang satunya lagi, terlanjutkan, jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, ya kan, serta lebih pantas mendapat siksa dibandingkan dirinya, maka sebenarnya ia lebih baik dariku. Nah, ini bagaimana yang senior pun akhirnya dapat sama feeling tawadunya adalah bahwa ya karena saya sudah lebih lama mungkin dengan segala kekurangan dan kealfaan akhirnya melakukan dosa gitu loh. Nah, artinya dia bisa lebih melihat anak muda sebagai generasi yang punya misalnya potensi bisa beramal soleh lebih baik lagi dan juga tidak meninggalkan maksiat misalnya seperti itu. Nah, ini kan menarik ya. Jadi ini perspektif-perspektif yang seharusnya bisa kita utamakan ya. Supaya nanti ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan. Baik, saya lanjut. Nah, ini hal yang saya pelajari ketika di kampus nih, waktu di S2 di mata kuliah Intercultural Communication ya. Ini tentang experience of difference. Ini bagaimana seseorang melihat sebuah perbedaan ya. Karena tadi ya, masing-masing generasi punya perbedaan. Namun ketika seseorang mungkin memahami ini dan juga setelah atas taufik dari Allah bisa lebih bijak melihat perbedaan. Dan memang perbedaan pun juga kan nggak harus umur ya. Suku kayak contoh Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang umum kalau di Indonesia. Ada etnosentrik, ada etnorelatif ya. Jadi etnosentris ini orang yang merasa bahwa kalau konteksnya sini budayanya dia, generasinya dia itu lebih baik ya. Jadi dia egonya dia, nggak ada yang paling bagus ya saya gitu. Mungkin kalau di sini konteksnya kalau kita bicara umur saya lah golden age ini. Nah, jadi dia denial. Ya sampai akhirnya ke kanan gitu ya, mungkin tidak harus saya jelas satu persatu ya waktu. Sampai pada akhirnya ada rasa menerima bahwa sebenarnya contoh generasi muda pun juga punya kelebihan yang saya nggak punya. Sama, generasi muda pun juga tadi terlepas dari generasi muda tuh punya semua akses ke informasi, even sudah sangat jago pakai AI, pakai ChatGPT, tetap aja bahwa pastinya ada wisdom ya yang nggak kita punya sebagai generasi muda yang senior kita punya. Nah, diharapkan di dalam organisasi kita terciptalah sebuah integrasi ini ya, sebuah cara pandang yang memang mampu menoleransi perbedaan ya. Tentunya di sini perbedaan yang tidak ini ya berhubungan dengan akidah ya. Maksudnya fokus kepada tadi cara kerja misalnya. Nah, ini salah satu teori, saya langsung ingat kayaknya kalau mikirin ini jadi ingat sama teori ini ya. Tentang etnosentrik sama etnorelatif ya. Bagaimana akhirnya mampu mentolerir terus ini target ya. Oke. Nah,
beberapa slide lagi terakhir, eh, pada akhirnya semua kembali kepada awareness kita bahwa sebenarnya kita generasi apapun sebenarnya lebih banyak miripnya deh dibandingkan dengan perbedaannya. Coba bayangin deh bahwa apapun generasinya pasti pengen pekerjaannya itu punya manfaat yang besar, gak cuma cari uang aja. Semua generasi pun juga inginnya nggak habis kerja di kantor aja gitu ya, punya waktu sama keluarga, sama orang tua, sama anak juga lebih pas. Semua orang pasti senang kalau diajak diskusi, ya kan, nggak kerja-kerja sendiri, ya kan. Kemudian semua orang pun juga senang ketika pekerjaannya itu dihargai gitu. Jadi dibandingkan fokus sama tadi yang saya sebutkan banyak perbedaan sebagai yang mana mungkin itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi bagaimana sih misalnya sebagai seorang leader, sebagai pengusaha melihat bahwa sebenarnya manusia itu punya basic motivation hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kenapa kita nggak terhubung, kenapa kita nggak bisa align bersatu kerja bareng, karena kita punya misi yang sama, visi yang sama. Kita pengen kerjaan kita cepat selesai supaya nanti kita bisa punya waktu buat ngerjain yang lain. Ya, bagaimana kita sama organisasi pun, tua dan muda pun bisa saling menghargai dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Gitu ya. Kayaknya itu menarik tuh awareness tentang situ. Kemudian awareness lain yang juga perlu yang dipahami adalah bahwa semua orang, everyone you meet is fighting, everyone you meet, ya, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about gitu ya. Be kind ya, always. Nah, kita ini salah satu juga perspektif dari milenial dan juga teman-teman saya yang lainnya bahwa beberapa generasi, beberapa di generasi di Y atau Z dan mohon masukannya dari generasi senior bahwa muncullah ramainya istilah sandwich generation ya, walaupun sebenarnya kurang tepat, mungkin lebih tepatnya birrul walidain generation gitu. Jadi sandwich generation ini adalah generasi yang memang yang harus menghidupi secara bersamaan anaknya dan juga orang tuanya. Nah, itu sandwich generation. Nah, ini menurut data perekonomian dan sebagainya itu kan ini adalah saat-saat yang tidak mudah dibandingkan dengan tahun 80 dan 90-an gitu ya. Aku nggak tahu nih, makanya silakan karena bahwa enggak, sandwich itu kan sebenarnya nggak diramaikan sekarang aja, dulu juga sama aja kok. Cuman kebetulan dulu nggak ada internet gitu ya. Jadi nggak bisa dengerin orang-orang curhat gitu soal sandwich ini. Misalnya sebenarnya ini sesuatu yang lumrah gitu loh. Ya. Nah, ini sedikit mendalami tentang kita mencoba berempati para generasi muda yang katanya punya masalah mental health, butuh self healing, self reward, ya kan. Nah, jadi ada satu blog yang saya suka, Wait But Why, membahas secara spesifik tentang milenial atau Y generation, bahwa dia bilang kenapa sih Gen Y itu gampang bilang punya masalah mental health, karena ekspektasinya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan realitanya. Berbeda dengan baby boomer. Baby boomer dulu mungkin ibaratnya apa, makan susah misalnya. Ya kan, ya udah deh, karena keadaan ekonomi susah ketika itu, jadinya gue udah bisa makan aja fine. Taunya ketika itu industri modernisasi berjalan, ekonomi meningkat gitu ya, akhirnya mereka jadi bahagia gitu. Wah, ternyata yang kenyataannya lebih indah dibanding dengan ekspektasiku gitu. Nah, inilah Bimon. Nah, beda dengan si Gen Y ini nih ya, yang apalagi yang kebetulan beberapa dari mereka diasuh memiliki pengasuhan yang mungkin dimanjain, diberikan keistimewaan ya. Ketika masuk ke dalam dunia nyata, dia kaget, loh kok kayak begini kenyataannya, oh aku ternyata tidak sespesial itu ternyata. Ya, jadi kaget nih kalau orang si Gen milenial nih, beda dengan baby boomer yang punya ekspektasinya nggak muluk-muluk nih. Kayaknya kalau Gen Y ini udah kayaknya wah, aku akan sukses, aku akan merubah dunia dan sebagainya ya. Nah, ditambah lagi dengan keterlibatan sosial media gitu ya. Sudahlah ekspektasinya tinggi gitu ya, terus dia dengan adanya sosial media, sesuatu yang mungkin tidak dimiliki generasi sebelumnya,
dia akan apa? Dia akan membandingkan antara kehidupannya dia dan juga kehidupan teman-temannya gitu. Padahal sebenarnya teman-teman pun sama, dia pun mereka saling contek aja. Padahal sama-sama punya apa kekurangan gitu ya. Nah ini nih yang bikin frustasi nih. Nah ini yang bikin uh, Gen Y, Gen Z dan sebagainya itu pusing kayaknya aku fail, I'm such a failure gitu ya. Aku gagal nih, tidak bisa sesukses temanku gitu ya. Aku pikir setelah lulus semuanya akan indah dan sebagainya gitu ya. Nah ini disinilah terjadi permainan-permainan yang fenomena yang mungkin tidak terjadi di generasi sebelumnya. Begitu. Gitu kira-kira ya. Ini untuk sebuah trigger, mudah-mudahan tidak kelamaan. Uh, sampai situ, hopefully bisa ada sesuatu yang bisa sampaikan yang bermanfaat. Nah, kita asiknya lanjut nih. Saya mau tahu, saya mau memvalidasi apakah yang saya sampaikan benar di kata generasi senior kita, dan juga mungkin di sini beberapa ya, tentang yang anak muda pun bisa share. Silakan, saya kembalikan ke Pak Suli. Terima kasih. Masya Allah, Jazakumullah jazakallah khair. khair. Pak Andi, ini saya nyatet banyak poin ya. Tapi yang terakhir yang sampai ini ada ya, ada Bu Karmila itu pantesan berapa tahun belakangan konten mental health ya booming. Terakhir saya ke toko buku pun juga saya lihat di self development, self help dan sebagainya, dan mungkin dominasi semuanya isinya tentang mental health. Mental health, betul sekali. Kalau yang subscribe ke Michael Page, McKinsey, itu juga mental health, mental health, mental health. Sama Gitu juga ya. Masya Allah. Dari corporate terakhir itu juga begitu. Bahkan mereka ada program Oh ya. mental health. Jadi Masya Allah. ini salah satu ya yang menang valid nih. Namun Masya Allah, saya ingin juga seperti tadi ya ditulis. Cara menjembatani adalah dengan banyak-banyak diskusi, gitu Pak Andi ya. Oh ya, jelas. Dan Nah, juga saling maka, paham ya. betul sekali. Kita ada punya 40 partisipan yang hadir malam hari ini, Mm-mm. maka ya akan lebih menarik tentunya kalau kita open discussion. Nah, Nah, itu yang menarik. kita diskusi, ayo suara biar lebih interaktif, lebih menarik. Apa sih yang mungkin dihadapin ya, dialamin oleh Bapak Ibu semuanya? Insya Allah boleh ditulis di chat box, silahkan ditulis di sana, atau raise hand, ya ini sudah ada Pak Yayan, sudah mulai. Langsung aja nanti Pak ya, Pak Andi langsung begitu selesai pertanyaan langsung dijawab. Fadol, mungkin sekarang. Silakan Pak Yayan, disampaikan. Baik, terima kasih Mas Andi dan juga teman-teman. Senang sekali di malam hari ini bisa join, dan mungkin ini perdana saya juga gabung. Kemarin diundang Mas Fahru ya, dan Masya Allah ternyata saya cek di Facebook udah temenan sama Mas Andi juga nih ternyata. Oh, Masya Allah. Iya, saya juga cek, ternyata sudah temenan, Masya Allah. Iya, Mas Andi, mungkin saya sama juga saat ini di media, khususnya radio dan TV di Cirebon, khususnya sih media religi Mas ya, di media dakwah. Dan mungkin jabatan sekarang GM, dan saat ini saya membawahi ada beberapa leader atau manajer yang mungkin dari saya juga mungkin sama ya sama Mas Andi, kelahiran 86, jadi Gen Y juga ya, dan di perusahaan juga kebanyakan sih Gen Y sekitar usia, tapi Gen Z juga ada, Gen Z dan Gen Y ya, di atas 20 sampai dengan mungkin ada yang 50 tahunan juga ada. Nah, mungkin saya sering kali mendengar keluhan dari beberapa manajer saya yang di situ ada anggota timnya yang usianya itu mungkin di atas dari manajernya gitu, Mas Andi. Jadi memang manajer-manajer saya ini di bawah saya usianya, tapi ya sekitar mungkin paling tua itu sekitar 30-an lah gitu. Nah, tapi ada juga sih satu yang sudah agak sepuh, tapi istilahnya itu memang
beliau ini mengikuti perjalanan media ini, radio ini dari awal-awal pendirian gitu. Jadi diangkat menjadi leader itu karena memang atas jasa beliau lah seperti itu. Karena kan kita mengangkat sebagai level manager itu kan mungkin juga ada beberapa kategori ya, selain mungkin dari pengalaman, pendidikan, dan juga yang lain-lainnya. Kompetensi yang paling penting. Nah, apa namanya, keluhan yang sering terjadi itu memang tadi juga disebutkan sama Mas Andi, ada semacam perbedaan gaya komunikasi ya antara generasi ya, lintas generasi gitu, terutama yang mungkin sebenarnya masih masih dalam gap yang sama, dalam apa namanya, generasi yang sama, Gen Y, tapi rentangnya itu mungkin ada sekitar mungkin 7 atau 8 tahun perbedaannya gitu. Dan ini walaupun berbeda beberapa apa tahunnya, nggak sampai 20 tahun gitu, tapi tetap aja gaya komunikasinya beda dan ada semacam apa ya, rasa nggak enak gitu ketika manajer yang usianya lebih muda itu apa ya sifatnya, mungkin memang sih kita juga sering rutin ada semacam evaluasi, ada pelaporan seperti itu. Cuman memang apa ya, di sini ketika staf ataupun anggota tim yang lebih tua itu merasa bahwa loh, saya di usia ini mungkin harus ada semacam apa ya, perlakuan khusus lah seperti itu yang mungkin ya kita juga menyikapinya gimana ya ketika pengen mungkin menegur, eh, gimana gitu cara menegur yang baik gitu tanpa istilahnya menyentuh sisi sensitivitas gitu dari secara pribadi gitu ya. Karena juga kita ya alhamdulillah walaupun menerapkan sistem kekeluargaan, tapi apa namanya, kita juga sesuaikan ada regulasi dan segala segala macamnya gitu. Eh, nah mungkin itu sih yang apa ya, selama ini mungkin masih ada semacam ganjelan gitu. Karena eh, ya kalau kita mau saklek-saklek kan mungkin ketika ada sesuatu itu kita panggil, kita SP lah, kita apa gitu kan. Tapi kita sebenarnya tidak ingin seperti itu gitu. Yang dimana sepertinya terlalu terlalu keras lah gitu. Tapi kan juga sisi ketika ada apa yang tindakan indisipliner itu kan kita harus juga apa ya, kita sikapi gitu dengan sesuai dengan apa namanya prosedur yang ada gitu. Mungkin itu sih yang pertama gitu, Mas Andi, dan mungkin kalau ada lagi ya, kalau ada waktunya mungkin nanti saya share lagi. Mungkin Siap. minta pendapat aja dari Mas Andi ataupun juga yang lainnya. Syukuran Mas Andi dan teman-teman, jazakumullah khairan. Silakan Pak Andi langsung ya. Terima kasih Pak Yan. Disampaikan. Masya Allah. Masya Allah, alam nih. Ya, ini kondisi yang tentu tidak kita apa ya, tidak kita, kalau boleh memilih enggak ya, karena saya pernah di posisi yang sama harus ngelit orang yang lebih senior, mungkin bedanya bisa sampai 5 sampai 10 tahun, dan beliau juga sudah lama di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tentunya sangat-sangat nggak mudah ya. Tentunya jelas kita memohon pertolongan sama Allah yang pertama, yang kedua dan mungkin paling teknisnya gini Mas. Jadi sesuai dengan saya sampaikan ya, bahwa di dunia ini tuh tidak ada yang memiliki ya, ya, jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang seseorang yang memiliki komunikasi yang jelek atau buruk. Tapi yang ada yang harus kita pahami adalah bahwa ketidakmampuan kita memahami gaya komunikasi orang itu yang kadang menjadi masalah gitu ya. Itu yang kadang kita bilang ini cara komunikasinya jelek nih, atau kok kayaknya nggak sesuai dan sebagainya. Itu dulu satu, bahwa kita memang harus mengenali bahwa beberapa orang itu punya gaya komunikasi masing-masing ya. Ada yang tertutup, ada yang belak-belakan. Nah itu yang kita harus bangun untuk awareness ya, awareness tentang as a leader memang mau nggak mau harus proaktif gitu ya. Jadi kalau kita proaktif duluan, kita yang nyapa duluan, apalagi ini orangnya lebih tua gitu ya, tentunya kita coba tentunya menghormati gitu ya. Nah itu memang basically yang jadi ini. Nah di sini ada Bang Steny di sini, saya nggak enak, saya deg-degan yang jawabnya.
lebih paham. Masya Allah. Jadi nervous jawabnya nih Bang. Ya, seperti itu tadi ya. Jadi masalah awareness, memahami bahwa tidak ada sebenarnya di dunia ini tidak ada yang memiliki gagal berkomunikasi, hanya kemampuan kita memahami bagaimana gaya komunikasi dari diri kita dan juga lawan kita. Kemudian adalah tadi proaktif ya. Jadi ini berlaku tidak hanya managing down, managing up pun kurang lebih sama ya. Jadi mau memanage ke bawah kayak gitu caranya, kenal dan juga proaktif. Kemudian sama apa namanya tadi ya, proaktif. Dan yang terakhir ada prinsip sebenarnya di parenting ini, connection before correction ya, connection before correction. Jadi sebelum kita mengkoreksi misalnya kesalahan ya, misalnya ada cekcok dan sebagainya, kita coba cek koneksi kita dengan beliau misalnya, sejauh apa sih kedekatan. Jadi bisa jadi permasalahan itu selesai bukan dari teknis masalah pekerjaan, tapi karena memang secara antar pribadi tidak adanya trust. Beliau ternyata pernah tersinggung dengan salah kata kita, atau kita jarang mendengarkan aspirasi beliau misalnya. Apalagi ini kan senior ya, merasa bahwa saya dulu yang bangun ini dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, biar kita bisa dapat lagi banyak input dan cerita juga nih, saya mau mendengar seperti apa. Gitu Pak Yan, semoga menjawab ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Siap, jasa clear Pak Yayan dan Pak Andi. Nanti kalau masih kurang bisa dibahas di grup ya, di WhatsApp grup nanti Pak Yayan ya. Saya izin beralih ke Pak Rifani, ada recent dulu dia. Jasa clear sudah bersabar ya untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan Pak Rifani. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Oh ya, terima kasih. Saya sudah diberikan waktu nih kepada para senior saya dan juga ada Coach Andi nih. Barakallahu fiik. Ini menarik sekali. Topik malam ini menarik sekali dan ini semoga bisa membuat saya bermimpi indah di tidur saya. Karena apa yang kita rasakan kayaknya sama ya. Dan rata-rata di sini Gen Y ya, kecuali mungkin ada beberapa yang tidak. Well, intinya gini, kalau saya lihat dari secara umur yang Allah berikan kepada diri saya ini, pertama saya mau mendeklar bahwa kita ini manusia yang lemah, yang zalim. Kita semua, baik itu gen baby boomers lah sampai anak-anak kita, itu semua adalah manusia yang lemah dan zalim. Hanya bagi saya pribadi ya, saya melihat ya bahwa yang menarik tuh tadi Coach Andi sampaikan itu, saya ingin lebih memperjelas bahwa orang tua juga berperan ya dalam mempersiapkan pribadi anaknya gitu loh, untuk bertemu dengan dunia, untuk bertemu dengan kenyataan dunia, untuk bertemu dengan bahwa dunia itu memang berputar, dunia itu nggak akan di atas terus gitu loh. Karena absensinya orang tua itu seringkali juga membuat anak tidak mengerti bagaimana jalan dalam kehidupannya gitu loh. Contohnya gini, kayak dulu nih misalnya saya pribadi ya di Gen Y itu saya masih lah dapat perlakuan dari guru-guru ya, misalnya dijewer lah, ditabok lah misalnya. Coba raise hand yang pernah nggak ngerjain PR dijemur. Nah itu actually itu membuat karakter gitu, bahwa kita tahu bahwa kita salah dan we deserve that. Kita bisa dapat hukuman itu dan nggak siapapun gitu loh. Bahkan saya kalau pulang tuh malah dibilang sama orang tua ya karena kamu salah gitu loh. Karena kamu ini segala macam. Yang kedua, orang tua juga pada zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya, itu peran agama lewat cerita orang tua itu penting sekali kalau saya lihat. Jadi orang tua bagi kita ya, itu orang tua butuh mempersiapkan anak-anaknya menjadi orang yang kuat dalam agamanya. Lewat apa? Orang tua harus jadi orang tua yang pintar bercerita, misalnya menyampaikan value, menyampaikan kenyataan, menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di luar sana tetap ada Allah yang Maha Kuasa gitu.
Dan Allah akan kasih jalan misalnya. Allah akan kasih hal-hal yang memang kamu butuhkan. Bukan hanya sekedar, kalau saya lihat ya Coach ya, bukan hanya sekedar tuh kenyataan-kenyataan yang bisa dilihat mata gitu loh. Ketika orang seringkali melihat fenomena yang terjadi di mata, yang gampang lah dilihat, yang bisa dilihat, seringkali justru kita failed di situ. Karena sejatinya kita butuh itu sesuatu yang memang tidak dilihat, tapi kita memiliki keyakinan besar akan hal tersebut, dan itu menjadi power kita, booster kita untuk menjalani kehidupan begitu loh. Kalau zaman dulu kan saya pribadi ya, saya seneng tuh lihat atau ustadz-ustadz kita tuh cerita gitu ketika kita tuh ngaji turutan lah zaman dulu. Tapi sekarang kan enggak ya. Sekarang kan kita bisa banyak sekali informasi yang juga ketika kita dapat too much information gitu, tapi nggak ada yang syarahnya tuh nggak ada gitu. Jadi dikira benar, dikira ini, ternyata itu justru fail. Itu sih menurut saya ya, dengan segala keterbatasan saya, dan juga saya minta nasihatnya nih dari Coach, bahwa peran orang itu sangat penting ya sebagai seorang leader di rumah, untuk dilihat anaknya, untuk kita tuh dapat cerita gitu, untuk diarahin, untuk anak tuh mau tahu gitu, ini apa sih gitu loh, dunia ini apa sih gitu loh, saya ini gen apa ini. Karena kalau enggak ya otherwise kita sebagai orang tua tuh, kita bisa buat anak kita make or break gitu loh. Karena kalau basicnya di rumah nggak kuat, apalagi dia mau ketemu sama baby boomers bosnya itu ya, bisa 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 yes bos gitu loh jadinya. Gitu sih kali Coach ya. Mohon pendapatnya nih Coach. Terima kasih waktunya, and see you tomorrow. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakallah Bang Fani. Senior mau mengikuti sesi aneh. Ya baik, yang ditanya tidak lebih tahu. Ya, tapi memang ya Bang ya. Jadi pekerjaan parenting itu memang ini yang banyak orang tua nggak sadari, bahwa pekerjaan parenting sebenarnya adalah pekerjaan membangun generasi. Itu kan berat banget kan. Jadi selama ini mau ngerja ya apa yang praktik parenting kepada anak kita itu nanti dikopi ke cucu nanti dikopi ke cicit. Wah, serem juga gitu ya. Mau nggak mau parenting memang hal-hal yang besar. Nah, mungkin dengan segala keterbatasan ilmu saya juga mau mengangkat ada isu di dalam parenting, ada satu fenomena yang disebut dengan neglecting parenting. Jadi parent yang abai. Nah, jadi gitu. Oke, abai ini gimana? Nah, abai ini parent itu tidak punya dua kualitas, responsiveness sama demandingness. Dua itu. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki ya, termasuk saya juga masih jauh nih, makanya ngomong ini juga deg-degan karena yang bicara pun juga masih bisa mengamalkan. Jadi dua, intinya itu kalau ngomongin parenting, responsiveness sama demandingness. Nah, kita bahas satu persatu ya. Responsiveness ya, intinya ngerespon, fully present, mindful ketika ngobrol sama anak. Anak kalau enak gini-gini, oh come on, dalam hati mereka pun tahu, oh come on, lo nggak serius, lo nggak fokus, lo cuma syarat doang. Itu udah deh. Mereka tuh bersih hati ya, tahu lebih pintar lagi ya. Jadi kalau mau jadi orang tua yang baik, ini masalah responsif. Nah, kita lihat generasi sekarang ya sangat distracted, ya kan, 24-hour WA, social media dan sebagainya. So responsif yang tadi, ngerespon kan dia gampang. Siapa bilang sekarang, man, seriously, responsif bukan hal yang mudah. Yang kedua, ternyata tidak hanya butuh responsif. Yang kedua adalah demandingness. Nah, berapa banyak orang tua yang benar-benar demand bahwa di dalam misalnya sesimpel dalam di tahapan pertumbuhannya mereka harus bisa A, mereka harus bisa B, mereka bisa C. Bisa jadi udahlah bebasin aja anak, kan jangan dikekang nanti stres apa dan sebagainya. Nah itu apakah itu cikal bakal jadi strawberry generation ya? Ya gitu. Jadi ya dua ini nih. Jadi ada orang tua yang menarik, ada kombinasinya. Ada orang tua yang responsif tapi yang nggak demanding ya. Jadi dia respon, oke mama mau jalan-jalan, silakan, silakan, silakan. Ada juga yang demanding kuat banget.
Pokoknya kamu gini gini gini. Ya udah nih mau diskusi soal ini, nggak mau tahu, saya sibuk. Cuma demanding, stres juga. Ya, yang bagus itu, yang ideal itu adalah mampu memadukan antara kualitas responsiveness sama juga demandingness. Kurang lebih seperti itu ya, Bang Pade. Masya Allah. Thank you Coach, terima kasih Iya, semuanya. Barakallahu fiik. Wah, ini keren banget nih, ada 2 poin yang keren tuh, itu keren banget. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih. Barakallahu fikum, Masya Allah, demandingness dan Responsiveness. responsiveness. Oke, 2 catatan lagi ya. Masya Allah, menarik nih. Tambah malam, tambah seru ini, Insya Allah ya. Saya ingin mengundang lagi, Bapak Ibu, silakan jika ada Yang bahasan sharing ya. boleh, tidak harus. Boleh ya, bisa Tidak harus. pertanyaan, bisa sharing, atau mungkin case ya, study case yang pernah dialamin bisa di organisasinya, misalnya tempat kerja atau di lembaganya. Monggo, ini insya Allah ini menjadi pencerahan bagi kita semua tadi ya. Nah, kan, mungkin kita berikan 1-2 kesempatan boleh. Bang Steny mau sharing. Beliau sudah ada kegiatan lain tadi, Steny. Ada kegiatan lain jam 9 tadi kita Insya Allah, khair. Oke. Sambil menunggu yang mungkin ada tambahan, aku tambahin tadi ya soal tadi parenting, responsiveness sama demandingness. Ada satu buku yang terkenal kan di dunia people and culture, namanya Radical Candor ya. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip. Jadi radical candor itu menggabungkan 2 kualitas. Jadi ketika kita tadi misalnya sama siapapun atasan dan bawahan, harus ada 2 kualitas yang hadir dalam membangun hubungan. Yang pertama adalah care, peduli. Jadi pakai hati ya. Jadi ya kan. Jadi bahwa ini adalah manusia yang juga punya urusan dan sebagainya, seberapa jauh kita care sama dia. Yang kedua adalah challenge. Jadi mirip, sebenarnya sama aja. Jadi ada, karena ada beberapa orang yang dia care-nya kuat, tapi dia nggak mau nge-challenge gitu ya. Aku nggak enakan lah. Jadi ya, ada yang cuma nge-challenge tuh, jadinya keras. Dia mah keras, nggak mau dengerin. Gue lagi kemarin tuh ada masalah keluarga atau apa gimana. Nah, gitu. Jadi care and challenge mirip tadi, responsiveness sama demandingness. Itu mungkin itu juga salah satu cara untuk menjembatani dari permasalahan antar generasi. Ada buku namanya Radical Candor, Radical Candor. Itu bisa teman-teman baca kalau mau sebagai referensi. Masya Allah. Baik, kita undang lagi ya Pak Andi ya. Yuk, silahkan. Oke, sambil kita tunggu ya. Kita masih ada 2 menit lagi insya Allah. Nah, tadi ada poin yang saya catat Pak Andi tentang, saya menyebutnya self awareness seperti ini ya. Sebetulnya kita itu perlu memahami generasi itu memang sudah ada, tapi bagaimana kita memahami karakter dari masing-masing generasi, itu yang pertama. Lalu kita juga perlu memahami bahwa sebetulnya semua orang suka diajak diskusi, semua orang punya their basic motivation, motivasi dasar, dan semua punya visi yang sama. Jika itu yang adalah hal yang memang sudah kita miliki, insya Allah tentunya akan lebih mudah ya, sesuai dengan judul kita ya, menjembatannya dengan memahami poin-poin tadi. Dan itu jelas peran leaders. Kalau peran leaders gagal menarasikan, menceritakan tadi value, semangat dan sebagainya, bisa jadi akan masuk lebih banyak yang mereka akan lebih fokus dengan perbedaannya dibanding dengan kesamaannya. Itu membangun kesamaannya itu yang mungkin akan membangun kesamaan. So, jadi jika ada nih satu hal paling penting yang perlu dikuasai bagi leaders supaya bisa melakukan menjembatani antar generasi ini lebih baik, kira-kira apa satu hal penting itu, Pak Andi? Tadi ya, yang awareness itu kepekaan ya. Jadi kalau dia nggak punya, tidak memanfaatkan kelima inderanya dan juga hatinya untuk membaca seperti apa atmosfer yang terjadi di dalam organisasinya, nah ini bahaya. Karena sebenarnya masalah kan nggak cuma masalah beda umur dan beda gaya ya. Bisa jadi ada cekcok-cekcok lain ya. Jadi itu hal-hal umum yang insya Allah akan ini ya, bisa jembatani ya setelah atas taufik dari Allah. Oke, gitu. Masya Allah. Siap. Baik, kita undang lagi ya. Yuk, silakan Bapak Ibu. Kita udah berada di jam 9, atau mungkin Pak Ido ada mau tambahan pengalaman dengan generasi baby boomers atau Gen X mungkin Pak Ido ya. Nah, Masya Allah. Bang Andi, saya jelas ya? Ya, jelas Pak.
Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kebanyakan kalau saya malah bekerjanya dengan generasi apa, sebelum milenial baby boomer ya. Baby boomers ya, Gen X dan baby boomers ya, di atas 40. Di, ya, Masya Allah, begitu banyak apa ya, hal yang kita bisa ambil lah. Yang sebagaimana tadi data dari Bang D itu sepakat kita ya. Jadi apa, mereka begitu banyak pengalaman ya, bahasa tadi ulama ya, mereka sudah lebih dulu beribadah daripada kita ya, sehingga ya terkadang memang banyak yang memang belum kita tahu ya, sehingga sangat perlu sih juga banyak mengambil panah dari generasi yang lebih senior gitu kan, itu yang paling penting. Kemudian kalau yang generasi setelah milenial ya, generasi apa, generasi Y ya, Milenial Gen Z nih, Gen Z yang ya, mudanya. setelah ya Adiknya Gen Y dia. ada ya generasi milenial Gen Z itu memang eh, harus dengan, kalau saya pengalamannya harus dengan bahasa yang apa ya, eh, bahasa yang tidak bisa lugas ya, ya pengalaman Hmm. saya ya, Hmm. bahasa yang lebih lembut lah bahasanya gitu ya, Hmm. sehingga tadi memang egonya besar sekali ya, merasa Iya, lebih hebat entitlement tadi. ya, merasa lebih hebat. Cuman kadang kalau saya memberikan poin ketegasan di suatu hal ya, yang apa, perkataan tegas di suatu hal aja sih, yang beberapa hal lain memang kita harus dengan lembut, karena ya ada sesuatu yang memang perlu kita tegaskan ya, bahwa ya bahasa gini, memberitahu lah, memberikan informasi bahwa Hmm. sebenarnya antum ini belum belum paham ya kan, gitu kan, maka harus belajar dulu ya kan, karena kalau nggak begitu nanti nggak sadar kan ya, sebagaimana sebenarnya apalagi yang berkaitan dengan syariat. Kalau tidak berkaitan dengan syariat mungkin kita lebih 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 lembut tadi ya. Kalau berkaitan dengan syariat memang kita harus menyampaikan ya, menyampaikan dengan dia meskipun dengan lembut, cuma menyampaikan kebenaran itu lebih lugas lah. Saya itu sih mungkin pengalaman saya, Bang Andi, Pak Sulis. Nah, salah saya Pak itu ya, Pak itu masih sibuk sepertinya. Masya Allah. Baik, Iya nggak iya. ada lagi ya. Kalau memang nggak ada lagi, Masya Allah ya, kita sudah lewati 1 jam diskusi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ini, Bapak Ibu. Namun saya izin mengundang semuanya supaya ini menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Silakan kita terhubung di sosial media dari Ziyadah Consulting, ada di Instagram, kami ada di Facebook, juga ada di LinkedIn. Insya Allah supaya di sana ada informasi kegiatan berikutnya. Jadi setiap hari Rabu itu, kalau nggak webinar, akan ada live di Instagram. Seperti itu ya. Jadi Rabu malam, insya Allah. Kalau Sabtu itu workshop, bisa online atau bisa offline. Insya Allah demikian. Maka sekali lagi, dan kami juga mengundang jika ada, oh silakan, Bu Karmila, silakan. Kita lagi ya, satu Ya, kesempatan lagi. Nah, terakhir. 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 Nah, jika ada yang ingin punya waktu, punya materi, punya hal yang ingin di-sharing, maka bisa disampaikan melalui admin dari Ziyadah Consulting. Insya Allah kita bisa diskusi memperdalam materinya seperti apa, dan kita jadwalkan. Insya Allah ini karena sesuatu yang bermanfaat kita akan usahakan kita bisa sampaikan. Demikian ya. Silakan Ibu Karmila disampaikan. Saya bacakan ya, karena sudah dituliskan di sana. Saya Gen M akhir. Gen M akhir. Ini ada Gen M ya, tadi X, Y, Z. Ini ada Ya, Gen Gen M Y nih Pak maksudnya, Andi. Gen Oh, milenial Gen gitu ya. Y, milenial ya. Yang bermindset Gen Z, terus di bawah pimpinan Gen X. How to deal with it sebagai bawahan. Iya, Betul, Pak Andi. iya. Makasih. Cuman pertanyaan mungkin agak masih global ya. Apa masalah apa yang secara spesifik ya yang dihadapi ya, karena memang takut nanti semua gini, setiap interaksi pasti kan ada ujiannya ya, itu masalah itu antar generasi dan sebagainya. Tapi mungkin yang saya lihat
agak coba saya tangkap ini. Oke, gap, oke, fine. Oke, berhadapan dengan Gen X atau Gen Boomer itu pasti nomor satu yang sudah tadi saya sebutkan adalah masalah kecepatan ya. Tadi saya juga sharing tentang bagaimana kecepatan sebuah sesuatu dieksekusi dibandingkan dengan generasi lama yang lebih tua lah. Nah, yang mungkin bisa dijembatani adalah ya mau nggak mau menyesuaikan kecepatan kita ya, kecepatan bicara misalnya, atau diberikan pelan-pelan pemahaman, diberikan apa nih namanya reinforcement kayak menurut Bapak keadaannya seperti ini Pak, A B C D E F G. Nah, kita akan coba address permasalahan ini dengan begini. Namun Pak, nah tadi jadi nggak mungkin aku termasuk yang juga salah satu permasalahan yang akhirnya suka gap terjadi adalah kayak menganggap bahwa yang kita sampaikan tuh atasan udah ngerti gitu loh. Itu yang mungkin poin yang kadang jadi masalah asumsi gitu loh. Seharusnya asumsi itu bisa dijembatani dengan tadi mendetailkan hal-hal yang memang perlu didetailkan, jangan sampai sama saya gitunya nggak paham sih gitu. Itu yang mungkin ya, ini berdasarkan pengalaman ya, aku nggak tahu ini bisa jadi berbeda-beda case-nya. Itu yang kadang gue ngerasa kok nggak paham sih ya, gimana beda mungkin cara pemahamannya. Gitu sih mungkin. Silakan kalau ada yang mau menambahkan juga. Begitu Mbak Cadi siapa Mbak Carmila ya. Semoga bisa menjawab. Kalau memang itu terakhir berarti kita udahi. Ya, demikian ya Ibu Carmila ya. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ada Pak Yayan ya, link untuk bergabung dengan grup WhatsApp Ukhuwah bersama Ziada saya berikan di chat box. Silakan Bapak Ibu yang memang belum bergabung di sana. Insya Allah itu grup bukan grup koran ya, bukan grup pasif. Kita usahakan aktif untuk sharing, maka silakan bergabung di sana. Insya Allah setiap Rabu sekali lagi akan ada informasi untuk live Instagram atau juga webinar. Baik, sama-sama Pak Yayan. Kita sudah tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan Pak Andi untuk closing statement dulu. Silahkan. Baik, jazakumullah Bapak Ibu semua atas hadirannya, sahabat-sahabat, abang-abang saya, adik-adik saya semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, yang sedikit ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu zuluman jahula, zalim dan juga bodoh ya. Harus banyak-banyak belajar banyak hal, kemudian belajar dengan diri kita sendiri, belajar tentang teman kita sendiri dan sebagainya ya. Hal ternyata ya saya temukan hal yang menjadi salah satu masalah, kan masalah ada banyak di dunia ini ya, masalah tersulit manusia, dan juga ternyata menjadi hal ini, masalah tersulit dan juga salah satu ini, hal ini adalah yang membuat sebuah perusahaan itu langgeng bertahun-tahun adalah apa coba teman-teman? Relationship ya. Jadi relationship itu adalah masalah yang tersulit, salah satu masalah tersulit di kehidupan manusia, dan ternyata relationship itu adalah hal yang mampu membuat perusahaan itu langgeng berpuluh-puluhan tahun. Itu relationship, dan relationship itu kompleks. Malam ini kita bicara tentang relationship ya kan, antara junior senior junior gitu loh. Nah, namun poinnya adalah walaupun kita diuji gitu ya dengan interaksi yang mungkin berbeda dan permasalahan, namun justru disitulah kesempatan kita untuk bisa lebih mengenal lebih dalam ya, lebih mempelajari ya, nggak hanya orang lain, artinya mempelajari tentang diri kita sendiri. Itu sih terakhir ya pentingnya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan, dan sekaligus saya izin menutup acara malam hari ini. Jazakumullah khairan Pak Andi, Pak Ido, Pak Yayan, Ibu Carmila, dan semua yang hadir di malam hari ini. Ya, kita selalu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan berkah insya Allah. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Tentu saja kami juga tak lupa untuk
menyampaikan ya, permohonan maaf jika ada sesuatu yang secara teknis atau apapun yang memang kami tidak bisa memberikan dukungan ya yang maksimal dalam acara hari ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum. Terima kasih Bapak.